Tak hanya timnas Indonesia, tim-tim yang berasal dari ASEAN juga bermain di FIFA Matchday kemarin. Bedanya, mereka bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Dari semua tim yang bertanding, semua mata tertuju pada pertemuan antara Malaysia melawan Vietnam. Bagaimana tidak, karena kedua negara itu harus bertarung demi mendapatkan satu tiket ke Piala Asia. Kali ini Malaysia secara mengejutkan mampu mengalahkan pasukan dari Kim Sang-sik. Tak main-main mereka menang dengan skor yang sangat telak, yakni 4-0. Kemenangan yang pastinya membuat fans Malaysia semakin jumawa, khususnya kepada Indonesia yang sampai saat ini dinilai sebagai rival abadi. Dan untuk itu inilah cerita di balik kemenangan besar Piala Asia atas Vietnam di babak kualifikasi Piala Asia. Angkasa, bangkitlah Garuda, suaramu lantang, porak-porandahkan gelap malam yang panjang, kibarkan semangat. Ya, pada babak undian grup kualifikasi Piala Asia, Malaysia ternyata berada satu grup dengan Vietnam. Kedua tim itu tak sendiri, karena ada dua negara lain yang ikut bergabung. Mereka adalah Laos dan Nepal. Tapi jika melihat kekuatan tim, Malaysia dan Vietnam menjadi dua tim yang diunggulkan untuk lolos ke Piala Asia. Sayangnya diambil cuma satu, sehingga membuat Malaysia dan Vietnam harus bersaing untuk menjadi yang terbaik. Soal persaingan sendiri, Vietnam tentunya lebih percaya diri. Alasannya adalah karena mereka tak pernah kalah waktu melawan Malaysia dalam 10 tahun terakhir. Melihat rekor yang lebih menguntungkan Vietnam membuat Malaysia was-was. Mereka kemudian mencari cara agar bisa mengalahkan pasukan Nguyen tersebut. Caranya akhirnya ditemukan, dan cara yang dimaksud adalah menaturalisasi banyak pemain. Tercatat sebelum pertandingan melawan Vietnam, Malaysia berhasil mendatangkan banyak pemain baru yang mayoritas lahir di wilayah Amerika Selatan. Pemain-pemain inilah yang akan mereka andalkan untuk mengalahkan Vietnam. Cara yang dilakukan oleh Malaysia itu akhirnya berhasil. Di laga melawan Vietnam, mereka benar-benar tampil cair di lapangan. Kombinasi antara pemain lokal dan pemain naturalisasi benar-benar menyatu. Hasilnya, tim Harimau Malaya tersebut menggulung The Golden Star Warriors dengan skor yang sangat telak, yakni 4-0. Masing-masing gol dicetak oleh João Figueiredo, Rodrigo Holgado, Corbin Ong, dan Dion Kuls. Hasil yang pastinya sangat mengejutkan sekaligus mematahkan rekor Malaysia yang sebelumnya tak pernah menang atas Vietnam dalam 10 tahun terakhir. Kemenangan itu juga membuat Malaysia untuk sementara berada di puncak klasmen babak kualifikasi Piala Asia. Malaysia sombong dan langsung sindir timnas Indonesia. Kemenangan besar Malaysia atas Vietnam tentu langsung dirayakan oleh fans mereka, dan seperti biasa, nama Indonesia kembali diikut-ikutkan dalam momen tersebut. Meski tidak disebut, tapi jujur saja, timnas Indonesia mendapatkan sindiran dari salah satu media Malaysia. Sindiran pertama adalah saat media Malaysia menyebut jika kemenangan mereka saat melawan Vietnam tak membutuhkan bantuan penalti. Sindiran ini tertuju kepada Indonesia, karena saat melawan Cina mereka menang lewat tendangan penalti dari Ole Romeni. Untuk sindiran kedua, media Malaysia menyoroti kekalahan Indonesia atas Jepang. Mereka membandingkan waktu timnas Malaysia berhasil menahan imbang Korea Selatan di ajang Piala Asia yang lalu. Media itu juga menyebut jika kebanyakan pemain yang menahan imbang Korea adalah pemain asli Malaysia yang bermain di liga sana juga. Tren tifo timnas ditiru fans Malaysia.
Dalam beberapa tahun terakhir, fans timnas khususnya La Grande Indonesia selalu membuat tifo ketika Indonesia bermain di kandang. Biasanya tifo itu ditunjukkan oleh La Grande saat pertandingan akan dimulai. Sejauh ini sudah ada banyak tifo yang dipamerkan, mulai dari pertandingan melawan Australia, Bahrain, Jepang, hingga yang terakhir Cina. Dan hampir semuanya, apa yang dilakukan La Grande selalu mendapatkan sorotan dari media dunia. Salah satunya tifo kemarin waktu melawan Cina, di mana ada salah satu media Belanda yang takjub dengan apa yang dipamerkan oleh La Grande Indonesia. Kibarkan semangat, tak ada lagi hilang, bangkit dan hancurkan semua penghalang. Apa yang dilakukan oleh La Grande Indonesia ternyata langsung ditiru oleh fans Malaysia. Di pertandingan melawan Vietnam kemarin, mereka juga pamer tifo yang tujuannya untuk memberikan intimidasi kepada para pemain Vietnam. Tifonya sendiri adalah bergambar macan dengan mata ditulisi angka 20 dan 27. Angka itu sendiri mempresentasikan tahun di mana Piala Asia selanjutnya akan digelar. Itu berarti Malaysia bertekad untuk lolos ke Piala Asia di tahun tersebut. Meski sama-sama pamer tifo, tapi tifo dari fans Indonesia lebih besar dan lebih gagah dibandingkan dengan tifo Malaysia yang cenderung lebih kecil. Langit terbakar merah, api di dasar, sayap terkepak. Potensi pertemuan Malaysia versus Indonesia. Sebelumnya, timnas Malaysia mendapatkan tantangan terbuka dari Erick Thohir untuk menjalani laga persahabatan di bulan September. Sayangnya tantangan tersebut ditolak oleh pihak Malaysia dengan alasan yang kurang jelas. Pada akhirnya Indonesia sudah menemukan tim yang akan diajak beruji coba di bulan September mendatang. Tim itu adalah Lebanon dan Kuwait, dua tim yang dinilai cocok sebagai ajang pemanasan sebelum bermain di babak keempat. Itu berarti pertemuan antara Indonesia dengan Malaysia masih akan tertunda, padahal banyak fans yang menantikan pertemuan tersebut. Apalagi saat ini, kedua tim sudah diperkuat oleh para pemain terbaiknya. Tanah bergetar retak di bawah tubuh, cakar tajam menusuk dalam luruh. Bangsa tertidur kini mata terbuka, Garuda terbang. Tapi tunggu, meski tertunda, bisa saja Malaysia memberikan tantangan balik kepada timnas. Alasannya adalah karena mungkin saat ini mereka lebih percaya diri dengan kekuatan tambahan yang dimiliki. Kekuatan itulah yang akhirnya membuat Malaysia membantai Vietnam. Dengan begitu bisa saja Malaysia sudah berani untuk melawan skuad terbaik timnas Indonesia dalam sebuah pertandingan uji coba. Lebih lanjut, sebagai tambahan info saja, selain Malaysia ada beberapa tim ASEAN lain yang ikut meraih kemenangan. Mereka adalah Singapura yang mampu mengalahkan tuan rumah Bangladesh dengan skor 2-1. Kemudian ada Laos yang mengalahkan Nepal dengan skor yang sama. Kemenangan juga didapatkan oleh Brunei saat mereka mampu merebut 3 poin dari Bhutan. Kemenangan yang pastinya membuat peluang mereka untuk lolos ke Piala Asia semakin terbuka. Berbeda dengan negara-negara tadi, nasib kurang beruntung malah dialami oleh Thailand. Secara mengejutkan mereka kalah dari Turkmenistan dengan skor 3-1. Kekalahan yang membuat Thailand harus bekerja ekstra keras jika ingin lolos ke Piala Asia. Saat ini tim negeri Gajah Perang itu tertinggal 3 poin dari Turkmenistan. Berhubung setiap grup yang lolos cuma 1, maka Thailand mau tak mau harus mengalahkan persaingan dari Turkmenistan di sisa-sisa babak kualifikasi Piala Asia. Untuk timnas Indonesia, mereka sudah tidak perlu bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Alasannya adalah karena mereka sudah lolos duluan. Kini fokus Indonesia cuma satu, yakni bermain sebaik mungkin di babak keempat. Babak itu sendiri adalah kesempatan lain yang akan dicoba oleh Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia tahun depan. Langit terbakar merah, api di dasar, sayap terkepak hancurkan dinding laut.
Jadi itulah cerita di balik kemenangan besar timnas Malaysia atas Vietnam, yang lagi-lagi kemenangan itu membawa-bawa nama Indonesia.